Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan pada mata kuliah penulisan karya ilmiah dengan materi kalimat efektif yang sesuai dengan PUBI. Itu dengan dosen pengampu Ibu Rahmadani Fitri MPD. Kami dari kelompok 4 beranggotakan kelompok itu ada Abelia Azris dengan NIM 230311120, ada Nur Afifah Ramadhani dengan NIM 230311148, ada Viola dengan NIM 230310141, dan saya sendiri Zahren dengan NIM 2303110. Pada topik materi ini, kami akan membahas 4 submateri. Yang pertama itu ada materi syarat kalimat efektif, itu meliputi kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kehematan, dan kevariasian. Materi kedua itu ada faktor-faktor pendukung dalam kalimat efektif. Materi ketiga itu ada berbagai pola kesalahan pada penulisan kalimat efektif. Dan materi terakhir itu membuat kalimat efektif. Masuk ke materi pertama yaitu syarat kalimat efektif itu akan dijelaskan oleh Abelia Azris. Kepada Abelia Azris dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjelaskan syarat kalimat efektif. Jadi, uh, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu kalimat efektif. Jadi, kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga menghasilkan pemahaman yang baik. Kalimat ini teratur, memperhatikan pemilihan kata, dan menjaga nilai-nilai kesopanan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Nah, ada syarat kalimat efektif ini. Yang paling umum, yang pertama, yaitu sesuai EYD. Kalimat efektif ini harus menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Eh, kata baku, eh, kata baku pun meski menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang ditulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua, sistematis. Sistematis itu sebuah kalimat paling sederhana yang memiliki susunan subjek dan predikat lalu ditambahkan objek, uh, pelengkap hingga keterangan, mengefektifkan kalimat dan membuat kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Lalu yang ketiga ada tidak boros dan tidak bertele-tele. Eh, kalimat ini jangan sampai kalimat ini dibuat terlalu banyak menghambur-hamburkan eh, menghambur-hamburkan kata dan tidak terkesan bertele-tele. Lalu yang keempat ada tidak ambigu. Tidak ambigu ini kalimat efektif yang terakhir. Kalimat efektif eh, yang menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multifastar. Lalu yang terakhir ada subjek dan predikat. Kalimat ini harus ada dan jelas. Lalu menurut syarat kalimat efektif yang tertulis itu ada kesepadanan. Kesepadanan ini yaitu suatu kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal, eh, yaitu unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kedua, yaitu kelogisan. Kelogisan ini adalah ide kalimat dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Eh, Hubungan kelogisan ini yaitu unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Lalu yang ketiga ada ketegasan. Ketegasan ini suatu perlakuan untuk mengemukakan ide pokok kalimat. Lalu yang keempat ada kehematan. Kehematan ini tidak menggunakan bentuk lain yang dianggap tidak perlu tetapi tidak mengurangi maknanya dan tidak menyalahi kaidah tata bahasa Indonesia. Lalu yang kelima ada ketepatan. Ketepatan ini penggunaan katanya memiliki dan menimbulkan informasi yang akan disampaikan harus sesuai dengan sasaran. Lalu yang keenam ada kecermatan. Kecermatan ini eh, penggunaan kata atau kalimat tidak menggunakan tafsir ganda atau tidak ambigu. Lalu yang ketujuh ada kesejajaran atau paralelisme. Penggunaan kata ini bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu kevariasian, yaitu kalimat harus memiliki variasi dalam struktur, panjang, dan gaya bahasa. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Abelia Azris.
Selanjutnya masuk ke materi kedua, yaitu faktor-faktor pendukung kalimat efektif. Itu akan dijelaskan oleh eh, Nur Arifah. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan bahas faktor-faktor pendukung kalimat efektif. Nah, faktor pendukung kalimat efektif itu agar kalimat yang disusun dapat direncanakan dengan baik oleh lawan bicara, menurut Ida Bagus Putrayatsa 2014, secara garis besar ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar, yang kedua penggunaan bahasa Indonesia baku, dan yang ketiga penggunaan ejaan yang disempurnakan. Nah, pada materi pertamanya itu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan situasi, pemakaian, dan situasi dengan kaidah yang berlaku. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik belum tentu merupakan bahasa Indonesia yang benar. Sebaliknya, bahasa Indonesia yang benar belum tentu juga merupakan bahasa Indonesia yang baik karena semua hal bergantung pada situasi pemakaian dan kaidah-kaidah yang berlaku. Sebagai contoh, situasi rapat dinas, seminar, atau penulisan karya ilmiah adalah situasi pemakaian bahasa resmi. Dalam situasi resmi semacam itu, kita dituntut menggunakan bahasa yang mencerminkan sifat keresmian, yaitu bahasa baku. Nah, berikut penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Bahasa baku berarti kita berada pada situasi formal, baik lisan maupun tulisan. Nah, situasi formal yang paling mendukung pemakaian dan pembinaan bahasa baku adalah pendidikan. Kaidah bahasa baku tersebut paling lengkap diberikan jika dibandingkan dengan ragam bahasa lain. Ragam itu tidak hanya ditelaah dan diberikan, tetapi juga diajarkan di sekolah. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah atau aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga resmi seperti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, salah satu contoh dari bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahasa yang tidak baku yang sering digunakan itu aku udah bilang ke dia tadi siang, tapi dia nggak dengerin. Nah, seharusnya bahasa baku yang benar itu saya sudah mengatakan kepadanya tadi siang, tetapi dia tidak mendengarkan. Begitu juga kalau misal dalam dunia pendidikan bahasa tidak bakunya itu contohnya guru-guru ngajarin muridnya dengan metode baru. Kalau bahasa bakunya itu para guru mengajarkan siswanya dengan metode baru. Nah, dari contoh yang telah disebutkan tadi, terlihat bahwa bahasa baku memiliki struktur yang lebih formal, jelas, dan mengikuti aturan tata bahasa yang benar. Penggunaan bahasa baku sangat penting dalam konteks resmi agar komunikasi lebih efektif dan profesional. Nah, yang ketiga itu penggunaan ejaan yang disempurnakan. Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan itu adalah sistem ejaan dalam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan kata, tanda baca, dan penyusunan kalimat sesuai kaidah yang berlaku. EYD pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 sebagai penyempurnaan dari ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Republik atau ejaan Sowendi. Nah, eh, yang pertama itu penulisan huruf. Eh, yang penulisan huruf ini penulisan huruf besar atau huruf kapital. Yang pertama huruf pertama pertama awal kalimat itu huruf pertama dalam sebuah kalimat harus ditulis dengan huruf kapital untuk menandai awal kalimat. Contohnya, hari ini cuaca sangat cerah. Nah, pada huruf pertama hari itu menggunakan huruf kapital. Nah, yang kedua itu huruf pertama pada nama orang, gelar, nama bangsa, suku, dan bahasa. Eh, itu nama orang dan gelar yang menyertai harus diawali dengan huruf kapital. Eh, Contohnya itu Siti Nurhalizah adalah seorang penyanyi terkenal. Nah, nama Siti Nurhalizah itu menggunakan kalimat huruf kapital. Nah, yang ketiga itu huruf pertama pada nama, tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah.
nama-nama dianggap sebagai nama khas dan harus menggunakan huruf kapital pada awalnya. Contohnya itu dia lahir pada Januari. Nah, kata dia itu menggunakan huruf kapital dan pada eh, kata Januari itu menggunakan huruf kapital juga. Nah, yang keempat itu huruf pertama dalam khas geografi. Nama khas tempat seperti kota, negara, gunung, sungai, atau danau harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, Danau Toba menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Sumatera Utara. Nah, pada kata Danau Toba itu menggunakan huruf kapital dan Sumatera Utara menggunakan huruf kapital. Nah, yang kelima itu huruf pertama setiap kata dalam nama, buku, artikel, judul, surat kabar, dan judul keterangan. Dalam judul karya tulis, setiap kata diawali dengan huruf kapital kecuali kata tugas seperti dan, di, ke, yang, dan untuk. Kecuali jika kata tersebut terletak di awal judul. Contohnya, saya membaca buku Laskar Pelangi karya Atreya Hirata. Nah, judul buku dan nama penulisnya itu menggunakan huruf kapital. Huruf pertama pada sebutan kekerabatan atau sapaan. Huruf kapital digunakan pada kata yang menunjukkan hubungan kekerabatan jika kata tersebut digunakan sebagai sapaan atau bagian dari nama. Contohnya, saya akan pergi ke rumah ayah besok. Nah, kata ayah itu menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya itu penulisan huruf miring. Huruf miring dipakai menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar. Eh, Huruf miring digunakan dalam tulisan untuk menandai kata frasa tertentu yang memiliki makna khusus. Penggunaan diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB dan umumnya diterapkan dalam tulisan akademik, jurnalistik, serta dokumen resmi. Contohnya itu yang pertama, saya sedang membaca novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, kata Laskar Pelangi itu menggunakan huruf miring. Nah, selanjutnya itu huruf miring untuk menuliskan kata nama ilmiah. Nah, dalam penulisan istilah ilmiah, terutama pada bidang biologi dan kedokteran, nama ilmiah suatu spesies atau organisme harus ditulis dengan huruf miring. Biasanya nama ilmiah terdiri dua kata, yaitu genus huruf pertama kapital dan spesies huruf kecil. Contohnya, padi memiliki nama ilmiah Oryza sativa. Nah, pada kata kalimat Oryza sativa itu menggunakan huruf miring. Yang kedua itu penulisan kata. Yang pertama, kata turunan. Penulisan himbauan dirangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, dimakan menjadi dimakan. Yang kedua itu kata depan. Ditulis terpisah dengan kata mengikutinya. Kecuali daripada dan kepada dianggap satu kata. Contohnya, ia pergi ke Jakarta menjadi ia pergi ke Jakarta. Ke Jakartanya dipisah. Dah. Selanjutnya itu partikel. Partikel lah tahkah ditulis serangkai, sedangkan eh, per dan pun ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, berapakah harga gula itu menjadi berapakah harga gula itu. Eh, Selanjutnya itu kata bilangan. Contohnya, mobil dikeluarkan pada tahun 90-an. Menjadi mobil dikeluarkan tahun 90-an dijarak menggunakan strip. Selanjutnya itu kata-kata yang sering salah penulisannya itu ucapan banyak pengaruhnya terhadap penulisan. Artinya bagaimana suatu kata diucapkan, begitulah yang dituliskan orang. Contohnya atlet, cuman, ahli, kaedah, apotek. Menjadi atlet, cuma, ahli, kaidah, apotek. Yang keenam itu ungkapan idiomatik, yaitu pasangan tetap, pasangan yang selalu hadir bersama-sama dalam kalimat. Contohnya kesepakatan diambil sesuai undang-undang, menjadi kesepakatan diambil sesuai dengan undang-undang. Penggunaan tanda baca. Tanda Tanda-tanda yang sangat penting dalam pendukung keefektifan kalimat antara lain tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru. Berikut terdapat tabel penulisan yang salah dan penulisan yang benar. Contohnya, Ani pergi ke Malang. Penulisan yang benarnya itu Ani pergi ke Malang menggunakan tanda titik. Pada penulisan salah, berapakah uang Ani?
penulisan yang benar, berapakah uang Andi menggunakan tanda tanya. Selanjutnya, Sinta membeli pena, buku, dan tas. Yang benarnya itu Sinta membeli membeli pena, buku, dan tas menggunakan tanda koma sebelum dan atau setelah buku. Berikut itu Rudi lekas pulang. Kalau di tempat yang salah itu menggunakan titik dan yang benarnya itu Rudi lekas pulang menggunakan tanda seru. Nah, selanjutnya itu tanda baca yang juga menjadi pendukung keefektifan kalimat antara lain tanda titik, titik koma, titik dua, tanda hubung, tanda kurung, tanda garis miring, tanda elips, tanda pisah, dan contohnya sebagai berikut. Pada tabel terdapat penulisan yang salah dan penulisan yang benar. Contohnya yang salah ini, hari semakin siang kami belum juga berhasil. Nah, yang benarnya itu hari semakin siang, titik koma, kami belum juga berhasil. Selanjutnya itu ketua Budi menjadi ketua titik dua Budi. Selanjutnya anak-anak menggunakan tanda hubung. Ia kuliah di UNY Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada Universitas Negeri Yogyakarta seharusnya itu menggunakan tanda kurung. Selanjutnya itu mahasiswa-mahasiswi yang benarnya itu menggunakan garis miring mahasiswa atau mahasiswi. Dan selanjutnya itu ia seharusnya sudah berada di sini. Nah, yang benar itu um, ia seharusnya menggunakan tanda elips, seharusnya titik-titik sesudah berada di sini. Dan yang terakhir itu ia dibesarkan di Yogyakarta dari 1981 1998. Seharusnya kalimat yang benar itu ia dibesarkan di Yogyakarta dari 1991 menggunakan tanda hubung 1998. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Afifa. Selanjutnya masuk ke materi ketiga, yaitu sebagai pola kesalahan dalam penulisan kalimat efektif. Itu akan dijelaskan oleh Viola. Kepada Viola dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berbagai pola kesalahan penulisan kalimat efektif. Nah, ada beberapa, di mana yang pertama yaitu penggunaan dua kata yang artinya sama dalam kalimat, yaitu pemakaian kata yang berlebihan atau penggunaan dua kata yang memiliki makna sama dalam satu kalimat. Itu dapat dilihat pada contoh, yaitu memberikan kajian kepada masyarakat berbagai dampak yang dapat timbul dari perkembangan teknologi informasi. Nah, itu dapat terlihat bahwa terdapat dua kalimat yang sama atau kata yang sama yaitu pada kata dampak dan juga timbul. Nah, seharusnya itu kalimat yang benar atau kalimat efektifnya yaitu menjelaskan dampak perkembangan teknologi informasi bagi masyarakat. Nah, yang kedua yaitu penggunaan kata berlebihan yang mengganggu struktur kalimat. Nah, yaitu penggunaan kata-kata yang tidak diperlukan sehingga dapat mengganggu struktur kalimat dan membuat kalimat menjadi tidak efektif. Nah, sebagai contoh, yaitu teknologi adalah suatu tubuh dari ilmu pengetahuan dan rekayasa engineering yang dapat diaplikasikan pada perancangan produk atau proses atau pada penelitian untuk mendapatkan pengetahuan baru. Nah, di mana kalimat itu seharusnya yaitu teknologi merupakan tumbuh ilmu pengetahuan rekayasa yang dapat diaplikasikan pada perencanaan produk atau proses penelitian untuk mendapatkan pengetahuan baru. Di mana di sini kalimatnya menjadi lebih efektif dan tidak terdapat banyak kata yang berlebih sehingga tidak dapat mengganggu struktur kalimat tersebut. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan imbuhan yang kacau. Nah, kesalahan dalam penambahan imbuhan pada kata dasarnya yang mengakibatkan imbuhan menjadi kata kacau itu dapat dilihat pada contoh yaitu dan saat ini segala aspek kehidupan tersebut telah mampu berkembang dengan pesatnya. Perkembangan tersebut beriringan pula dengan perkembangan masyarakat dari masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat modern. Kemudian secara otomatis perkembangan tersebut menuntut masyarakat menuju globalisasi. Nah, kalimat tersebut
selain menggunakan imbuhan yang kacau, dia juga berbelit-belit karena banyaknya unsur yang sebenarnya tidak diperlukan pada kalimat tersebut. Nah, seharusnya kalimat efektifnya itu yaitu saat ini perkembangan kehidupan masyarakat dari tradisional ke modern semakin terasa dengan adanya teknologi informasi. Sehingga itu mengurangi beberapa kalimat yang tidak diperlukan. Lanjut yang keempat, yaitu penggunaan kata dengan struktur dan ejaan yang tidak baku. Pemakaian kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku dalam PUBI. Sebagai contoh, yaitu hypertext adalah sistem pengkodean yang dikembangkan oleh Venerbus, di mana kalimat yang seharusnya yaitu hypertext adalah sistem pengkodean yang dikembangkan oleh Venerbus, yaitu dari kata yang awalnya sistem itu menjadi sistem, yang seharusnya syarat dalam sebuah kalimat efektif, yaitu juga penggunaan kata dengan struktur dan ejaan yang baku seharusnya. Nah, yang kelima yaitu pilihan kata yang tidak tepat. Penggunaan diksi yang tidak sesuai dengan konteks atau situasi berbahasa. Nah, sebagai contoh itu dan diakui atau tidak, perlahan-lahan mulai mengubah pola hidup dan pola pemikiran masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dengan segala image yang menjadi ciri khas mereka. Nah, kalimat tersebut akan efektif apabila dihilangkan kata-kata yang tidak perlu dan mengganti pilihan kata yang salah, sehingga kalimat efektif yang benarnya yaitu diakui atau tidak, teknologi informasi mengubah pola hidup dan pola pikir masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dengan segala pandangan yang menjadi ciri khasnya, yaitu di mana dia menghilangkan beberapa kata yang tidak perlu seperti perlahan-lahan, perlahan-lahan mulai, mengubah pola hidup. Dan yang selanjutnya yaitu poin nomor 6, eh, pengulangan kata yang tidak perlu, penggunaan kata yang tidak perlu. Nah, penggunaan kata yang sudah diulang-ulang, padahal sudah jelas maknanya dengan sekali penyebutan. Itu juga termasuk ke dalam berbagai pola kesalahan dalam penulisan kalimat efektif. Nah, contohnya itu dapat dilihat dari manfaat yang didapat. Teknologi informasi mulai digunakan dan diterapkan untuk membantu operasional dalam proses bisnis dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, sehingga kalimat tersebut bisa seharusnya itu menjadi teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk operasional dan proses bisnis. Jadi itu juga dapat eh, menghilangkan beberapa pengulangan kata yang tidak diperlukan. Seperti dari manfaat yang didapatkan itu dihilangkan sehingga menjadi teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk operasional dan proses bisnis. Dan juga dan juga menghilangkan dengan pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Selanjutnya yaitu poin yang nomor 7, kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca dalam kalimat efektif. Nah, ketetapan penggunaan ejaan dan tanda baca adalah kesesuaian penggunaan ejaan dan tanda baca dengan kaidah yang berlaku dalam PUBI. Nah, namun berbagai pola kesalahan penulisan kalimat efektif itu yaitu kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca dalam kalimat efektif. Itu dapat dilihat pada contoh, bahkan bagi setiap muslim yang sengaja melanggarnya, koma, diancam hukuman yang cukup berat. Nah, itu seharusnya bahkan itu setelah bahkan itu ditambahkan koma. Seharusnya kalimatnya yaitu bahkan koma bagi setiap muslim yang sengaja melanggarnya itu tidak pakai koma, langsung saja ke diancam hukuman yang cukup berat. Nah, selanjutnya yaitu penempatan unsur subjek atau predikat tidak jelas. Nah, penempatan unsur subjek atau predikat tidak jelas itu merupakan ketidakjelasan fungsi sintaksis dalam kalimat, terutama pada unsur subjek dan predikat yang mengakibatkan makna kalimat menjadi rancu. Dapat dilihat pada contoh yaitu dan tujuan akhir puasa ini agar setiap muslim bisa menjadi orang yang bertakwa. Seharusnya itu dapat ditulis saja dengan kalimat tujuan akhir puasa ini agar setiap muslim bisa menjadi orang yang bertakwa, sehingga dia tidak menjadi kalimat yang tidak jelas dan tidak rancu, demikian. Mungkin sampai di situ materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Viola. Selanjutnya, masuk ke materi terakhir, yaitu membuat kalimat efektif yang akan saya jelaskan sendiri. Dalam membuat kalimat efektif,
itu sekurang-kurangnya harus memenuhi 6 syarat kalimat efektif yang sebenarnya telah dijelaskan oleh Abel. Nah, dalam ketentuan yang pertama itu ada kesatuan gagasan. Contoh kalimat yang salah di sini ada melihat perkembangan penduduk RW 02 Kampung Daerah Runtuh yang semakin padat namun tidak didukung dengan kemampuan perekonomian yang cukup yang tanpa kita sadari bahwa peningkatan tersebut memerlukan sarana prasarana yang besar yang memadai. Nah, dalam kalimat efektif, dalam kesatuan gagasan, itu harusnya hanya mengandung satu gagasan pokok. Nah, pada kalimat ini dia mengandung tiga pokok gagasan. Ini perkembangan penduduk RW 02 Kampung Daerah Runtuh yang semakin padat yang pertama, lalu ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Selanjutnya, seharusnya kalimat yang efektif itu hanya mengandung satu gagasan pokok. Jadi diperbaiki menjadi perkembangan penduduk RW 02 Duren Runtuh semakin padat, tetapi tidak didukung oleh perekonomian yang cukup dan sarana prasarana yang memadai. Yang kedua itu ada kesepadanan. Dalam membuat kalimat yang sepadan, eh, kalimat itu harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Itu seperti yang dijelaskan oleh Viola tadi. Lalu kata depan tidak berada di depan subjek. Contohnya di sini penggunaan kata bagi di sini dalam kalimat bagi semua mahasiswa harus segera konfirmasi. Nah, kata bagi di sini sebenarnya tidak diperlukan lagi karena jika dihilangkan kata bagi di sini, semua mahasiswa harus segera konfirmasi. Nah, di sana eh, sudah terkandung makna yang dimaksud dalam kalimat ini. Selanjutnya itu ada konjungsi intra kalimat tidak digunakan di dalam kalimat tunggal. Pada kalimat contoh kalimatnya itu saksi tidak hadir titik sehingga persidangan ditunda minggu depan. Nah, di sini dia kurang efektif karena penggunaan konjungsi di awal kalimat itu seharusnya tidak boleh. Jadi seharusnya titik di sini dihilangkan dan kalimat menjadi saksi tidak hadir sehingga persidangan ditunda minggu depan. Selanjutnya itu yaitu predikat tidak didahului konjungsi yang. Sebagai contoh kalimat, supporter timnas Indonesia yang mengenakan baju merah putih. Nah, di sini tanpa kata yang pun makna dari kalimat ini pun tersampaikan, yaitu supporter timnas Indonesia mengenakan baju merah putih. Selanjutnya itu ada subjek tidak ganda. Pada kalimat kesepadanan, eh, subjek hanya mengandung satu subjek. Eh, Seperti contoh kalimat, Toyota Avanza banyak orang menyebutnya mobil sejuta umat karena banyak menjadi pilihan masyarakat. Nah, di sini kita ganti kalimatnya menjadi banyak orang menyebut Toyota Avanza mobil sejuta umat karena Avanza menjadi pilihan masyarakat. Nah, di mana di sini banyak orang menjadi subjeknya dan Toyota Avanza ini berubah menjadi objeknya. Yang ketiga itu ada kesejajaran. Nah, di sini kesejajaran ini tuh dalam menggunakan eh, imbuhan. Contoh, jika satu kalimat kata kerja menggunakan imbuhan me, maka di kalimat berikutnya harus menggunakan imbuhan me. Nah, di sini ada contoh kalimat yang salah. Penyakit pikun adalah satu segi usia tua yang paling mengerikan dan berbahaya sebab pencegahan dan cara mengobatinya tidak ada yang tahu. Ini merupakan kalimat yang tidak sejajar. Jadi, kalimat ini diganti menjadi penyakit pikun adalah satu segi usia tua yang paling mengerikan dan membahayakan, di mana imbuhan berubah menjadi mem. Dan pencegahan dan cara pengobatannya tidak ada yang tahu. Nah, di sini pencegahan eh, pengobatan itu dari mengobatinya menjadi pengobatannya, di mana pencegahan dan pengobatannya itu sejajar. Yang keempat itu ada ketegasan atau pemusatan perhatian. Nah, di sini ada poin pertama yaitu eh, meletakkan kata yang ditonjolkan pada posisi awal kalimat. Di sini contohnya kita harus menyelesaikan tugas itu selama seminggu. Nah, di sini pemusatan perhatian kalimat ini terletak pada si pelaku atau si subjeknya. Yang kedua itu ada selama seminggu kita harus menyelesaikan tugas itu. Nah, di sini ada ketegasan pemusatan perhatiannya itu berada pada keterangan waktu yaitu selama seminggu. Yang ketiga yaitu menggunakan partikel penekanan. Nah, partikel penekanan ini seperti yang dijelaskan oleh Rifah tadi, juga dalam sebuah kalimat contohnya sebenarnya sayalah orang yang melakukan pekerjaan itu. Nah, penggunaan kata lah di saya ini itu eh, berarti kalimat ini merujuk atau mendekatkan kepada si saya. Selanjutnya itu mengurutkan kata secara bertahap. Contoh di sini, korban tsunami di Aceh ditemukan puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Nah, di sini puluhan, ratusan, ribuan ini berurut, bukan ratusan dulu baru puluhan. Selanjutnya itu mengulang kata.
Dalam ketegasan kalimat, itu ada contoh kalimatnya, tekun membaca buku pelajaran, tekun mengikuti kuliah, dan tekun mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dapat menjamin meningkatkan indeks prestasi mahasiswa. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kata tekun inilah yang menjadi ketegasan atau pemusatan perhatian di kalimat tersebut. Lalu ada kehematan, ini juga sudah dijelaskan tadi, di mana dalam sebuah pemakaian kalimat efektif itu tidak boleh menggunakan pemborosan kata. Seperti contoh di sini, Anda tidak boleh masuk kelas apabila Anda datang terlambat. Seharusnya kata Anda tidak diulangi lagi setelah kata apabila. Namun dapat diganti dengan Anda tidak boleh masuk kelas apabila datang terlambat. Tanpa Anda, mana maknanya tidak berubah. Selanjutnya, itu ada kevariasian. Kalimat yang bervariasi ini menciptakan kesan kalimat yang tidak monoton. Dalam kalimat efektif, kalimat dapat dilakukan dengan mengubah pola kalimat subjek, predikat objek menjadi predikat objek subjek atau yang lainnya. Nah, sebagai contoh di sini, peristiwa itu dianggap sebagai suatu rentetan kesewenangan oleh penduduk kota Jakarta. Dan di sini dapat kita taruh objek di awal kalimat, predikat di tengah kalimat, dan subjek di akhir kalimat. Lalu ada contoh berikutnya, anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua, di mana di sini anak sebagai subjek, predikat membutuhkan sebagai predikat, perhatian dan kasih sayang sebagai objek, dan orang tuanya sebagai keterangan. Lanjut ke kelogisan. Nah, pada yang kelogisan ini, kalimat efektif itu harus masuk akal. Nah, di sini kita dapat melihat contoh kalimat yang salah, yaitu waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, di sini waktu dan tempat itu sebagai subjek. Harusnya waktu dan tempat ini tidak dapat dijadikan sebagai pelaku atau subjek, tapi dapat kita ganti kepada Bapak Rektor dipersilahkan, di mana Bapak Rektor ini dapat menjadi subjek. Yang kedelapan itu ada ketepatan. Kalimat efektif itu harus menggunakan kata yang sesuai dengan makna yang dimaksud. Seperti contoh, tadi malam saya melihat pertunjukan wayang kulit. Nah, di sini kata melihat itu kurang tepat karena keadaan sebenarnya yang terjadi itu adalah menonton. Jadi kata yang harus diganti yaitu tadi malam saya menonton pertunjukan wayang kulit, bukan hanya sekedar melihat. Lanjut yang kesembilan yaitu kecamatan. Nah, kecamatan di sini itu kalimat efektif itu tidak boleh bermakna ganda atau ambigu. Seperti contoh di sini, dia adalah istri Pak Camat yang baru. Di sini memiliki penafsiran yang ganda. Di sini di sini nih kalimatnya apakah Pak Camat itu menikah lagi dan memiliki istri baru atau Pak Camat ini baru dilantik menjadi Pak Camat. Yang ke-10 yaitu ada kepaduan. Kalimat yang padu itu dia tidak bertele-tele dikarenakan eh, karena kalimat efektif itu harus eh, memberikan makna yang singkat, padat, dan jelas. Seperti contoh di sini, dikarenakan adanya hujan yang turun dengan sangat deras sekali pada saat itu, maka dari itu akhirnya acara yang sudah direncanakan dengan matang tersebut terpaksa diundur. Nah, kalimat ini sangat bertele-tele padahal karena maksud yang eh, makna yang dimaksudkan oleh kalimat ini yaitu pelaksanaan acara itu harus ditunda karena ada hujan deras. Jadi seharusnya kalimat bisa diganti menjadi pelaksanaan acara ditunda karena hujan deras. Baiklah, sampai di sinilah hasil diskusi kelompok 4. Saya dari saya moderator dari kelompok 4 mewakili teman-teman kelompok saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku stop, Cak.